Puji Tuhan, jemaat Tuhan, sangat bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi setelah hampir 2 tahun. Gereja Kristen Nazaren, hamba Tuhan, para majelis aktivis menyapa jemaat Tuhan setiap pagi dengan renungan firman Tuhan. Harapan kami setiap hari ketika kami menyapa jemaat Tuhan ada kekuatan, ada nasihat, ada penghiburan, dan doa kami jemaat Tuhan tetap semangat untuk mengikuti renungan yang dibagikan setiap hari dari Gereja Kristen Nazaren Philadelphia. Bapak Ibu mengikuti setiap renungan dan juga mendapatkan berkat dari sana. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini sebelum Bapak Ibu dan saudara semua melanjutkan segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita di hari ini. Izinkan saya bertanya satu hal kepada bapak-bapak secara khusus, pria yang sudah menikah. Ya. Saya bertanya, apa yang membuat bapak-bapak semua memilih sosok atau pribadi yang sekarang menjadi pendamping hidup, pasangan hidup sebagai istri bapak-bapak semua? Tentu dengan segala pertimbangan dan alasan, bapak-bapak semua punya pertimbangan dan pemikiran yang matang. Bapak-bapak memutuskan di antara sekian juta wanita yang bapak-bapak temui, tapi bapak memilih untuk memutuskan satu orang yang menjadi pendamping bapak-bapak seumur hidupnya. Tentu ada pertimbangan khusus. Dan menurut mata bapak-bapak semua, bahwa pribadi itu adalah pribadi yang istimewa, yang spesial, yang punya tempat khusus di hati bapak-bapak semua, yang menjadi pujaan hati yang dirindukan sudah sekian waktu. Nah, demikian juga gambaran tentang perasaan mengasihi, perasaan cinta, perasaan menghargai juga ditunjukkan oleh Tuhan terhadap gerejanya. Firman Tuhan memberikan gambaran-gambaran yang indah bagaimana hubungan gereja dan Tuhan. Hari ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk mempelajari satu bagian firman Tuhan dengan judul atau dengan tema gambaran tentang gereja. Di dalam Markus pasal 2 ayat 18 dan 19, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Konteksnya atau bagian sebelumnya saya bacakan buat Bapak Ibu di ayat 18. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang yang mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Lalu jawabannya seperti yang sudah saya bacakan di awal tadi. Nah, di dalam jawaban Tuhan Yesus ada sebuah pernyataan yang menarik ketika Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Pertanyaannya, ketika Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai mempelai laki-laki, lalu mempelai perempuannya siapa? Tentu dengan merujuk kepada ayat firman Tuhan yang lain, misalnya tulisan Rasul Paulus, dan juga gambaran yang digunakan secara umum di dalam firman Tuhan, bahwa umat Tuhan, orang percaya, gereja digambarkan sebagai mempelai perempuan. Sama pertanyaan di awal tadi, ketika posisi mempelai perempuan diperhadapkan dengan mempelai laki-laki, tentu mempelai perempuan adalah sosok yang dikasihi, dicintai, dihargai, dihormati, berharga, dan spesial. Tahukah Bapak Ibu, ketika saya dan saudara menjadi gereja, menjadi orang percaya, kita adalah mempelai Kristus. Kita dikasihi Kristus, kita berharga, kita spesial, bahkan firman Tuhan mengatakan sampai Kristus rela menyerahkan nyawanya untuk gerejanya, untuk mempelainya. Bukankah itu sebuah anugerah yang luar biasa? Ketika saya dan saudara dikasihi dan menjadi mempelai Kristus. Implikasinya adalah berarti kita harus tunduk, patuh,
menunjukkan kesetiaan kepada Kristus, menjaga kemurnian dan kesucian hidup. Karena itu yang dinantikan oleh sang mempelai pria, yaitu Kristus. Dialah firman Tuhan ini menolong kita untuk hidup dengan segala kesetiaan, kepatuhan, ketaatan, dan ketundukan kepada Kristus sebagai mempelai pria gereja. Kita berdoa jemaat yang terkasih. Mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, kami berdoa hari ini mendapatkan kemurahan dan anugerah-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang sakit dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dalam memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.